شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتاح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, syukur alhamdulillah, marilah kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah beserta rangkaian ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hidup kita dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu melaksanakan tugas mulia puasa di bulan Ramadan ini hingga selesai Ramadan dan kita masuk bulan Syawal dan mendapatkan predikat muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kita sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting untuk kita renungkan terkait dengan urgensi amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana saya baca pada muqaddimah tadi, kuntum khairu ummah, sesungguhnya kalian semua, kamu semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muslim adalah khairu ummah, umat terbaik. Apa iya kita ini menjadi umat terbaik? Allah sudah begitu jelas menggambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 110 ini, kuntum khairu ummah, kamu sekalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnasi, yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, ukhrijat linnasi, di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Kenapa pilihannya kita menjadi umat terbaik? Ada 3 persyaratan manakala kita mau dan mampu menjadi umat terbaik. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ta'muruna bil ma'ruf, karena kita menganjurkan kebaikan, karena kita menyuruh kepada
perbuatan-perbuatan yang positif. Karena kita mengkampanyekan kebaikan, mempropagandakan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran, al-haq. Ini faktor utama yang menjadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai umat terbaik, khairu ummah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita kemudian bisa mengkampanyekan kebaikan di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Banyak cara. Apapun posisi kita, status sosial seperti apapun yang kita miliki, jabatan seperti apa yang kita kemudian sandang, semuanya kita bisa melakukan amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Apalagi kita hidup di era digital, di era medsos. Pesan-pesan, konten-konten kebaikan bisa kita upload di media sosial kita masing-masing, bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di WA, bisa di TikTok dan lain sebagainya. Yang penting adalah konten yang kita upload, yang kita sebarkan, yang kita kampanyekan dan propagandakan adalah kebaikan. Seorang siswa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ini begitu mudah mengkampanyekan kebaikan ini lewat medsosnya masing-masing, disebarkan di grup-grup WA, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Ini sudah kita melakukan amar ma'ruf. Tidak menunggu kita mesti menjadi seorang pembicara, seorang pentausiah, seorang ustadz. Apapun yang kita miliki bisa dimanfaatkan untuk amar ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan-pesan kebaikan itulah yang menyebabkan kita sebut sebagai khairu ummah. Yang kedua, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kenapa kita disebut sebagai khairu ummah? Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita mau, karena kita mampu, dan karena kita terdorong untuk melakukan langkah-langkah bagaimana kita kemudian meminimalisir kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita mampu dan mau untuk melakukan langkah-langkah bagaimana kemudian maksiat dan mungkarat ini bisa diminimalisir di tengah-tengah masyarakat. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Begitu banyak kemungkaran di tengah-tengah kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan nyata, di tengah-tengah masyarakat kita. Kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah tayangan televisi kita, tayangan medsos kita. Luar biasa banyak. Kalau dulu kemaksiatan datang kepada kita, bukan kemaksiatannya harus proaktif dulu kalau mau maksiat. Tapi hari ini di tengah-tengah kehidupan kita, di masjid pun tayangan-tayangan itu muncul lewat medsos, lewat smartphone kita. Oleh karena itu perlu kita kuatkan di dalam diri kita kemampuan untuk memproteksi diri dari kemaksiatan dan mungkarat. Dan manakala kita melakukan proteksi diri terhadap kemungkaran-kemungkaran itu, itulah yang menyebabkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai khairu ummah. Yang pertama amar ma'ruf, dan yang kedua nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, dan ini teramat penting agar kita mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita bisa melakukan amar ma'ruf, mustahil kita bisa melakukan nahi mungkar manakala keimanan tercerabut akarnya di dalam diri kita.
Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk mampu menjaga keimanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ke dalam diri kita, agar kita mampu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga kita kemudian menjadi khairu ummah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 110 ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di tengah-tengah umat manusia ini, karena amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai khayarul umam, sebagai umat terbaik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, orang-orang yang beriman, ummatan wasata, umat pertengahan, yang akan menjadi saksi bagi umat manusia, dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kamu. Ma'asyiral muslimin, dua hal yang disandang oleh umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagai khairu ummah dan sebagai ummatan wasato. Sebagai ummatan wasato, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini ketika wacana moderasi beragama diketengahkan oleh berbagai pihak, ayat ini seringkali dikutip merujuk pada penjelasan para mufassirin. Ma'asyiral muslimin, ayat ini menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat pertengahan, umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, ummatan wasato adalah umat terbaik yang ada di tengah-tengah umat manusia. Kemudian yang kedua, wasato bisa memiliki makna al-khiyar, yang berarti umat pilihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini sebagai ummatan wasato, sebagai khiyarul ummah, sebagai umat yang terbaik. Di dalam sebuah hadis, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah Muhammad SAW membaca surat ini, surat Al-Baqarah ini, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ummatan wasato itu maknanya adalah udulan. Apa itu udulan? Udulan itu adil. Adil adalah perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam kitab suci Al-Qur'an. Salah satu antara, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Apa makna adil? Menurut Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, dan Sayyid Muhammad Ali bin Muhammad Al-Jurjani di dalam At-Ta'rifat, mengartikan adil itu dengan dua makna. Yang pertama adalah al-istiqamatu ala tariqil haq, konsisten, taat azaz, dan istiqamah di dalam jalan kebenaran. Itu adalah adil. Manakala kita tidak bisa istiqamah, maka kita tidak bisa disebut sebagai orang yang adil. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata adil juga dimaknai adalah al-mailu ilal haq, condong, cenderung, berpihak kepada kebenaran. Sebagai umat terbaik kita harus adil, istiqomah ala thoriqil haq. Dan yang kemudian adalah yang kedua, al-mailu ilal haq, condong kepada kebenaran. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, urgensi amar ma'ruf nahi mungkar, kita menjadi umat terbaik, kita menjadi umat wasato, dan kita menjadi khiyarul umam. Konsekuensinya adalah kita harus menjadi orang-orang yang adil. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang adil. Ketika kita menjadi pemimpin yang adil, menjadi orang tua yang adil, menjadi mahasiswa yang adil, menjadi pejabat yang adil.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.